Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Kang To Kancil Porang. Nah, ini untuk saat ini porangan Kang To itu sudah mulai pengambilan bibit katak, bosku. Jadi porang itu kalau durmannya itu tidak bisa bersamaan disebabkan tumbuhnya kemarin di musim penghujan itu nggak sama, bosku. Tumbuhnya pertama kali tumbuh itu porang itu nggak bisa bersamaan langsung tumbuh. Jadi tumbuhnya itu ada yang tumbuh duluan, ada yang selisih hampir 20 hari sampai 1 bulan. Jadi untuk saat ini yang tumbuh duluan itu sudah mulai pengambilan bibit katak. Mantap. Dan untuk saat ini yang Kang To bahas yaitu tentang bibit yang dinamakan bibit super atau tua atau lepas durman. Nah, ini perlu disimak buat dulur-dulur semuanya. Kalau akan memilih bibit, mau beli di mana, mau cari di mana. Nah, ini Kang To akan menerangkan tentang bibit berkualitas, bibit yang bagus. Jadi dimanapun tempat, semua bibit itu sebenarnya sama, asalkan untuk pengambilannya itu benar-benar lepas sendiri dari batangnya, tidak dicopot-copot. Nanti Kang To akan ngasih tahu bibit yang gimana yang bagus. Jadi jenengan tidak sampai gagal dalam pembelian bibit, terutama yang pemula yang baru mengenal porang. Karena untuk saat ini saja itu sudah masih banyak yang tanya-tanya masalah bibit. Kang To, saya mau beli bibit dan saya tanam sekarang, gimana? Nah, itulah salah satu yang perlu diketahui buat terutama dulur-dulurku semuanya. Tanam porang itu tidak asal tanam, jadi harus mengikuti musimnya porang. Porang itu tanamnya harus di awal musim penghujan atau di sekitar bulan 10 sampai bulan 12. Kembali lagi saya Kang To Kancil akan memperlihatkan memberi salah satu contoh bibit yang tua yang benar-benar bagus misalkan ditanam. Yuk ikuti terus video Kang To. Nah, ini buat dulurku semuanya, Kang To sejak kemarin sudah mulai pengambilan bibit. Nah, ini hasil sementara di pagi hari ini masih sekitar jam 10 dan sudah menghasilkan seperti segini. Dan Kang To tidak sendirian. Ini untuk yang lainnya masih seperti ini. Nah, kembali ke topik, Kang To akan memperjelaskan bibit yang benar-benar tua atau lepas durman sendiri itu gimana untuk dibuat bibit musim tanam nanti. Nah, ini Kang To bersama Mas Jegek di situ dan Bapak Sudarto di sana. Sudah nggak kelihatan lor untuk porangnya, ini yang sudah diambilin. Nah, ini yang sudah diambilin sama Mas Jegek. Jadi untuk yang seperti ini belum diambil, bos. Seperti ini belum diambil. Nah, seperti ini juga belum diambil. Kita lihat yang belum diambil, maksudnya belum sudah lepas tapi belum diambil lagi. Budak kok melaku wae to, gek. Nah, seperti ini.
Nah ini kalau yang seperti ini orangnya sudah repah, tapi tinggal rumputnya. Tapi kalau di daerah Kanto sudah dibiarkan rumput seperti ini, enggak dicabutin karena walaupun dicabut itu sudah percuma gitu. Lebih baik dibiarkan karena untuk melindungi katak yang sudah berjatuhan seperti itu. Nah seperti ini, kayak gini itu belum diambil bos. Ini salah satu contoh. Nah ini Pak, padahal ini sudah daunnya sudah hampir kering ini tapi kok belum lepas sendiri dari batangnya. Nah itu ya juga belum bagus untuk dibuat bibit atau dibawa pulang. Nah, tuh. Nah kalau sudah dipegang jatuh sendiri, dipegang batangnya jatuh sendiri. Nah seperti itu. Nah itu sudah jatuh sendiri. Seperti apa mas? Nah ini. Nah seperti ini sudah bisa diambil. Coba lihat yang bekas copotannya. Nah gini. Nah seperti ini. Ya coba lihat itu. Seperti ini. Itu sudah baik, misalkan dibawa pulang. Jadi nah ini seperti ini bosku ya, ciri-ciri bibit yang berkualitas. Nah ini ciri-ciri bibit yang berkualitas seperti ini batangnya. Nah, batangnya itu sudah dikasih tanda dan seperti ini. Nah ini yang dinamakan bibit katak super ya, seperti ini. Ini lepas sendiri dari batangnya. Untuk yang berwarna agak merah, coba nanti Kanto perlihatkan. Seperti ciri khasnya kelihatan ada otot-ototnya seperti ini. Dan ini bekas copotan dari rantingnya. Untuk yang seperti ini yang baru lepas dari batangnya, rantingnya, buat saudara-saudaraku semuanya. Nah, ini perlu dikenali. Kalau khususnya di daerah Kanto, rata-rata kalau bibit katak yang baik itu ciri khasnya seperti ini. Jadi jenengan bisa memilih sendiri mau beli di mana dan mau transaksinya gimana, itu terserah jenengan. Kanto sebagai petani jadi bisanya hanya memberi salah satu contoh katak-katak yang super. Kanto ada lagi yang tanya, Kanto untuk katak misalkan dibawa pulang ada yang lecet seperti ini, itu bisa membusuk enggak? Nah ini aman bosku. Pokoknya katak itu kalau benar-benar lepas sendiri dari batangnya itu tidak akan menjamur, tidak akan membusuk. Memang kalau untuk saat ini, pembelian saat ini terutama itu menyusutnya itu masih banyak. Tapi tentunya harga bisa memilih sendiri, mau pembelian di awal atau pembelian di akhir. Nah itu, mau pembelian di awal penyusutannya masih banyak atau pembelian di akhir, tapi biasanya itu meningkatnya bisa 3 kali lipat, bahkan bisa 4 kali lipat dari pembelian pertama. Nah itu ya, cukup sekian dulu dari saya Kanto Kancil Porang tentang contoh bibit katak yang super, yang baik, yang siap ditanam musim depan nanti. Mantap. Banyak salam sukses buat duduk-duduk semuanya. Salam sukses baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.